Bapak Ibu. Selamat Selamat malam. malam. Oke, mohon maaf nggih Bapak Ibu karena kendala satu dua hal. Oke Bapak Ibu, jadi di dalam breakout room ini nanti akan bersama saya membahas terkait judul Bapak Ibu. Mungkin yang semula judulnya masih pengaruh gitu ya. Masih pengaruh atau masih judul-judul disertasi, judul-judul skripsi, nanti kita akan ubah ke judul yang lebih menarik lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah siap judulnya bisa langsung dikirimkan ke kolom chat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Bisa langsung dikirimkan ke kolom chat, Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas apakah sudah ada metodenya, ataukah sudah ada signifikan dan juga objek, atau masih perlu ditambahkan terkait signifikannya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung, Bapak Ibu bisa kirimkan di grup nggih. Mohon maaf di chat Zoom terkait judulnya. Oke. Sudah, Mbak? Oke, mungkin yang saya bahas pertama Pak Indra Fuadi nggih. Bapak Ya, Ibu, siap, Mbak. baik, Bapak Ibu untuk judul mohon izin kalau bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, karena akan lebih enak untuk membahasnya. Tapi tidak masalah Pak Indra Fuadi, nanti akan kita bahas juga ini. Oke, kita share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke. Kita ke judul Pak Indra ya, Bapak Indra. Judulnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini di dalam Microsoft Word Bapak Ibu juga ada tuyulnya. Ketika Bapak Ibu ingin mentranslate ke Indonesia itu tidak perlu ke Google, ke dalam Google Translate itu tidak perlu. Tinggal di blok saja. Nanti Bapak Ibu Ya, bisa mengikuti ya. Di klik kanan, klik kanan, wah mantap sekali Pak Made. Translate. Nah, itu translate. Ya, mantap sekali. Sepertinya sudah, ini Pak, sudah paham ini Pak, pertuyulan. Klik kanan translate. Nah, ternyata di punya saya ini belum bisa Bapak Ibu. Kalau ada error, Bapak Ibu ada cara yang kedua, yaitu nanti Bapak Ibu blok dulu, klik hmm, review, klik review, klik translate, lalu translate selection. Nah, review, translate, dan translate selection. Nanti akan muncul kotakan di sebelah kanan. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu pastikan mau mau dirubah apa, dari bahasa apa ke bahasa apa. Nah, kita ubah dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena ini sudah Indonesia dan Inggris, tinggal kita balik aja. Gunakan panah ini untuk membolak-balik, Bapak Ibu. Diklik, otomatis sudah terbalik. English to Indonesia. Nah, tinggal kita insert saja. Di insert, maka nanti sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Otomatis, Bapak Ibu. Otomatis. Oke, kita mulai membahas terkait judul, Bapak Ibu. Tadi kan sudah diulas oleh Mbak Biwi terkait judul itu harus sebaiknya untuk eye-catching itu mencakup metode, signifikan, dan juga objek. Cara singkat metode itu tadi adalah cara atau temuan yang mempengaruhi, gitu ya, temuan yang mempengaruhi hasil penelitian Bapak Ibu. Lalu signifikan itu adalah kontribusinya. Apa kontribusinya? Yang terakhir adalah objek. Apa yang dipengaruhi? Gitu. Secara singkat seperti itu. Kita bahas dari judul Pak Indra Fuadi. Di sini sudah mengirimkan judul, yaitu analisis keberlanjutan sistem budidaya padi lahan basah berbasis pengendalian hama terpadu. Oke, di sini metodenya itu adalah ini ya Bapak, sepertinya. Metodenya itu analisis keberlanjutan sistem budidaya padi lahan basah. Temuannya adalah ini. Apakah benar Pak Fuadi? Ya, Temuannya adalah ini, nggih. Yang mempengaruhi penelitiannya adalah ini, keberlanjutan sistem budidaya padi lahan basah. Ini. Ini kita copy, kita pindahkan ke dalam metodenya. Nanti Bapak Ibu
Jika ingin membuat judul lagi juga bisa menggunakan cara ini. Lalu di sini berbasis pengendalian hama terpadu ini adalah yang dipengaruhi atau objeknya. Oke. Jadi analisis keberlanjutan sistem budidaya padi lahan basah ini mempengaruhi pengendalian hama terpadu. Apakah benar, Pak Fuadi? Hmm, jadi dia itu sistem pengendalian hama terpadu itu Ya. mempengaruhi sistem budidaya pertanian gitu. Oke, ini mempengaruhi sistem budidaya pertanian ya. Ya, ini Berarti, sistem budidaya itu ganti, Mbak. Sistem usaha tani padi sawah. Ini oke, budidaya sistem usaha sistem tani usaha tani padi sawah. padi sawah Ya, budidayanya dihilangkan. Ya, di sawah ya, Pak ya. ya padi sawah. Nah, ya. Berarti artinya pengendalian hama terpadu ini mempengaruhi Mempengaruhi, ya, usaha tani padi basah ya. ya, Mempengaruhi. Berarti ya, yang pengendalian hama terpadu ini masuk ke dalam ya. metodenya. Benar, Bapak? Oh, gitu. Metodenya Penemuannya. ya. Iya. Oh, iya. Karena Nah, pengendalian hama terpadu ini yang mempengaruhi temuannya. ya, Nah, ya, sedangkan sistem usaha tani padi sawah ini adalah objeknya atau yang ya, dipengaruhi oleh ya. temuan ini. Gitu. Hmm. Yang belum muncul di sini ternyata belum muncul, Bapak. Signifikannya. Hmm. Signifikannya. Boleh dijelaskan sedikit terkait kesimpulannya, Bapak? Kesimpulan dari penelitian? Jadi kita melakukan analisis keberlanjutannya, Mbak. Oke, Apakah melakukan sistem usaha, apakah pengendalian hama terpadu pada sistem usaha tani padi sawah ini berkelanjutan enggak? Ya, gitu. Jadi penelitiannya Oke. seperti itu. Hasilnya apa, Bapak? Hasilnya Hasilnya nilai keberlanjutan, nilai nilai dari keberlanjutannya ya. keberlanjutan. Ya, Oke. sustainable-nya. Nilai keberlanjutan ini adalah hasilnya. Oke. Berarti Hmm. nanti Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Untuk melihat metode signifikan dan juga objek, Bapak Ibu bisa melihat dari kesimpulannya, dari hasil penelitiannya. Karena dari Ya, UAT itu ternyata hasilnya adalah melihat, menganalisis nilai keberlanjutan. Nah, ini ya, kita masukkan ke signifikannya atau kontribusinya. Gitu. ya. Ini Kontribusi. Indra Fuadi, Mbak, bukan Andrian. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf, Bapak. Iya. Mohon maaf ya, Bapak. Oke. Ah, gitu. Nah, Ya. siap. Terima kasih, Ah. Bapak. Berarti saya lanjutkan, Bapak. Berarti Ah. nanti analisis keberlanjutan, karena ini berupa Mhm. signifikansinya, tinggal kita pindahkan Ya. ke sini. Mhm. Analisis keberlanjutan. Artinya Ya. sudah ada metode signifikan dan juga objektifnya. Ya. Nanti seperti yang disampaikan oleh Mbak Biwi tadi, letak MSO ini atau metode signifikan objek itu bisa di depan, di tengah, di belakang, bebas. Mau MSO, mau SNO itu juga tidak masalah. Nah, di sini Bapak ingin menjual apa ini? Menjual signifikannya kah? Atau objeknya kah? Atau metodenya? Ingin menjual yang mana, Bapak? Signifikannya. Signifikannya. Ya. Berarti, oke. Berarti kalau mau dijual signifikannya, judul ini sudah menjual. Sudah ada metode signifikan dan juga objeknya. Nah, sudah ada ketiga unsurnya. Oke, berbasis sistem, berbasis pengendalian, ya Pak, pengendalian hama Amat terpadu analisis ya. keberlanjutan sistem budidaya padi lahan basah. Oh, ini kita ubah dulu. Analisis keberlanjutan sistem usaha tani pada sawah, gitu ya, Tadi sawah. berbasis Berbasis pengendalian hama. pengendalian hama terpadu. Ya. Nah, ini sudah ada MSO-nya, Bapak, sudah bisa dilanjutkan. Ya, Keyword. Nah, keyword Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekalian ya, Bapak, ke keyword. boleh. Ya. Untuk keyword, Bapak Ibu mudah sekali untuk membuat keyword.
tidak perlu pusing-pusing. Nanti Bapak Ibu tinggal blok dulu judulnya, di copy, ya, judulnya di copy, dipastekan di bagian keyword, lalu nanti Bapak Ibu cari kelompok kata mana yang bisa kita jadikan keyword. Misalkan yang pertama terkait keberlanjutan, sustainability, begitu nggak biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Sustainable, ya, keberlanjutan, ya, Koma, halo. Sistem usaha ya, tani itu sepertinya menjadi satu kelompok nggak Pak? Sistem usaha ya, tani bisa satu. satu Usaha tani kesatuan. itu gabung, Mbak, satu kata dia, Mbak. Satu kata ya Pak ya, sistem Ya, usaha tani. usaha tani. Iya, usaha taninya satu kata. Oke, sistemnya boleh Bisa, disamakan, boleh Bisa. ya, dihapus. ya, Oke. Lanjut, tinggal diberikan koma. Padi sawah ini juga bisa kita jadikan kata kunci. satu, ya, Ya, kasih koma lagi. Lalu yang terakhir, berbasisnya ini kan tidak bisa, nggih, tinggal di delete ya. aja. Pengendalian hama. Nah, terpadunya kita delete. Dia tuh satu kesatuan itu, Mbak. Oh, dengan terpadu ya, Pak ya? Oke, Iya, dengan terpadu dia terpadu. satu kesatuan, ya, Seperti ini. Mudah, ya, mudah sekali untuk membuat keyword. Nanti tinggal diberikan koma, tinggal di delete yang tidak bisa dijadikan keyword. Lalu misalkan ini ternyata sudah ada 4. Bapak ingin tambahkan lagi terkait apa pertanian. Itu juga boleh. Nanti ditambahkan dulu untuk keyword. Silahkan Bapak Ibu membuat sebanyak-banyaknya juga boleh. Nanti di akhir kita akan sesuaikan dengan jurnal tujuan kita. Gitu. Kalau ini, Mbak, Ya, izin, Pak Mbak, Aldi. kan untuk analisis keberlanjutan ini kita pakai metode apa namanya multidimensional gitu. Bisa nggak? Ya, bukan pertanian yang dimasukkan, tapi multidimensionalnya gitu. Oh, di keywordnya apa, Pak? Ya, untuk keywordnya. Boleh, boleh sekali. Heeh. Multidimensional. Dimensional, ya gitu. Boleh sekali Bapak. Boleh. Bebas. Tapi di judul kan nggak ada itu, nggak apa-apa ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Ya, Karena keyword itu tidak harus yang ada di judul. Ya, Judul ya, siap. itu ya, cuma mempermudah kita dalam membuat keyword. Nanti ya. kita tambahkan lagi. Misalkan di dalam paper ternyata membahas terkait multidimensional. Silahkan. Iya. Oh ya, siap. Oke, Pak Abu Adi, terima kasih. Oke, makasih, Oke, Mbak. sama-sama Bapak. Kita Ya, bahas Mbak judul Alia. yang kedua, nggih, Bapak Ibu. Sudah ada yang mengirimkan. Bapak Made ini sudah mengirimkan. Oke, Ya, mohon izin Bapak Ibu, jika bisa boleh dikirimkan dalam bahasa Indonesia, nggih. Karena saya lebih. di bawahnya ada, Oh, sudah ada Bapak. Oke. di bawahnya ya. Efek sinergis. Oh iya, siap Bapak. Kita copy dulu. Kita pastekan. Punya Bapak Made, nggih. Bapak Made. Nah, ini. Kadarnya kurang hidup, Mbak. Efek sinergis kadar flavonoid total. Bagaimana Bapak? Efek Efek sinergi sinergis kadar. kadar Ya, flavonoid, nggih. ya. Kadar flavonoid total dari Hiripnops. Oke. Pada aktivitas antioksidan. Peningkatan aktivitas antioksidan. Pada peningkatan ya, Pak ya. Ya, Nah, ini. Bapak ini ada artinya ada 3 variabel, nggih. ya. Ada Ini tiga, tanaman ini, Mbak. ada 3 tanaman yang digunakan. Ya. Apakah Mm. ketiganya itu akan dibandingkan dalam paper ini? Itu formula itu, Mbak. Oh, itu Formula itu formula. digabung. Ya. Oke, Ini kan farmasi ini. Nah, oke. ini obatnya ini tanamannya digabung akan bisa meningkatkan aktivitas antioksidannya gitu. Antioksidan. Ya, dilihat dari metodenya itu kadarnya, kadar flavonoid. Oke, Bapak. Artinya ketiga tanaman ini kita gabungkan sehingga nanti efeknya itu ke antioksidan ternyata terjadi peningkatan. Gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Berarti nanti di akhir ada produknya, gitu Pak. Produk akhirnya. Betul? Ya, Produk ya. akhir. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini, gitu, efek sinergis kadar flavonoid total dari
dari ini ya, nama ilmiah ini Ya, pada tanaman. peningkatan aktivitas antioksidan. Untuk metodenya itu adalah sinergis kadar flavonoid total dari sampel ini. Nah, Ya, temuannya adalah ini. Ya, temuan yang nah, ya mempengaruhi yang mempengaruhi itu adalah kadarnya. kadar Ya, flavonoidnya gitu, Pak. Kadar sinergisnya itu flavonoid. hasil akhir. Apakah Sinergis. kadarnya itu bersifat membantu ketiga-tiganya itu terhadap peningkatan itu maksudnya. Bu. Oke. Ya, Sinergisnya ini adalah hasil akhir. Kalau ya, boleh disampaikan, mungkin sampaikan sedikit Bapak kesimpulannya bagaimana? ya kesimpulannya nanti Mm-mm. setelah tanaman dicampur Baik. akan eh, menambah aktivitas antioksidannya dibandingkan dengan sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Oke. Ya, Dibandingkan dengan sendiri-sendiri ya Bapak ya. ya itu disebut sinergis artinya Sinergis saling ini ya. mendukung ya. Oke. Sinergis. Nah, sinergis ini artinya gabungan dari ketiga ini ya Pak. Ya, Oke. Kita copy, kita pindahkan di bagian metodenya. Temuannya di sini ya Bapak. Ternyata sinergis ya, dari ketiga sampel ini ya, gitu betul. membantu peningkatan aktivitas antioksidan. Ya, Nah, objeknya itu yang dipengaruhi adalah ini, peningkatan. Ya, aktivitas antioksidan. Betul? ya, betul. Aktivitas antioksidan kita pindahkan ke dalam Objek. objeknya. Ya, Lalu yang terakhir itu signifikan. Kontribusinya. Sudah terlihat ini Bapak di depan. Peningkatan. Nah, ya, betul. kuncinya ada di sini. Terlihat. Terlihat MSO-nya. Oke. Untuk efeknya, apakah bisa dihilangkan Bapak efek ini? Karena sudah ditunjukkan oleh peningkatan ini. Nah, langsung jadi Ya, sinergis bisa. kadar flavonoid. Oke. Nanti judul akhirnya seperti ini Bapak. Kemarin yang Oke. masuk di Scopus Q4-nya itu peningkatnya hilang, Mbak. Itu. Ini kan aktivitas antioksida, kemarin aktivitas hiperglikemik namanya. Eh, Penurunan gula darah gitu. Tapi yang masuknya itu efek sinergisnya sebagai gitu. Oh, efek sinergisnya. Jadi, Signifikannya ya, signifikannya kemarin. signifikannya ada di efek sinergisnya ya Ya, Pak. Ya? karena peningkatannya dihapus oleh reviewer Scopus Hmm. Q4-nya gitu. Oke. Berarti ini Hmm. paper apakah sudah terbit Bapak? Belum, ini Belum. diganti ini. Yang 2020 eh, penurunan gula darah. Ini antioksidan ini. Ya, oke. Beda. Hmm. Oke. Karena yang sebelumnya itu peningkatannya dihilangkan gitu ya Pak. Ya, Yang mm, seperti ini ya, juga boleh ini Bapak. Sinergis kadar flavonoid total untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. Itu juga bisa. ya, Untuk meningkatkan aktivitas ya, untuk pada peningkatan aktivitas. Oh ya, oke oke oke. Lebih nyambung dengan menggunakan kata pada peningkatan ya Bapak ya. ya, Pada untuk meningkatkan. ya. Hmm. Kalau Inggrisnya synergism, nah itu yang umum. Sinergism ya Bapak, yang Ya, umum ya. berarti dia kena efek gitu, efek synergism. Efek sinergism. Oke. Ya, Ini sudah bagus ya Pak judulnya. Sudah terlihat ya, MSO-nya. Nah, kalau ya, orang lihat kan, oh ini nanti akan seperti ini. Kemudian ya, nanti Bapak bisa perdalam di bagian discussion-nya. Ternyata ya. dari judul, discussion, kesimpulan itu sudah nyambung. Nah, itu yang disukai oleh editor adalah yang seperti itu, Bapak. Oke, Bapak sudah bisa ini, Pak Made. Ya, Nah, oke, sekarang kita buat keywordnya, Bapak. Buat keyword, mudah, Bapak. Mudah, Pak Made. ya, Tinggal kita copy judulnya. Copy, kita pastekan. Di paste. Sekarang tinggal kita berikan koma-koma. Sinergis, ini kita hapus, ya. ya. Sinergis kita hapus. Kadar flavonoid total. Total Nah, satu itu. ini jadi Ya, satu. ya. Dari Lalu, hapus. dari hapus. Ya, Yang koma, koma, jadi koma. satu, Benar. wah, sudah benar. Ya, Dannya kita hapus. ya. Lalu, kita berikan koma lagi. Pada Ini peningkatannya kan kita dihapus. hapus. Nah, Ya, benar, ya. benar.
Nanti Ya, Bapak tinggal tambahkan lagi jika ada ya, keyword yang ingin ditambahkan. ya sudah 5 kan cukup itu Cukup, keyword. cukup Ya, Bapak. Ya, ya, memang rata-rata itu 3 sampai 5 keywordnya. ya aturan itu kan 3 sampai 5. Betul, Ya. betul, betul sekali. Hmm. Kita lanjutkan lagi nggih, Pak Made. Ya, Sebentar. berarti efeknya dihapus itu ya. Kalau kita itunya lebih baik dihapus ya. Efeknya ini Bapak. Ya, Iya, lebih baik dihapus karena sudah ditunjukkan di sini peningkatannya ini. peningkatannya ya. Sudah Nah, muncul sebab di peningkatan. judul kemarin itu peningkatnya tidak ada, tapi di depannya ada efek Efeknya. sinergis gitu ya. Oke. Di Berarti sama Q4 aja ya, itu ya. sama aja. Oh, berarti signifikannya nanti efek, berarti ya. Signifikannya yang sebelumnya itu ada di efek sinergis. Ya, Ya, di efek sini sinergis. signifikannya ada di peningkatan. Nah, Oh, gitu ya. muncul. Berarti metodenya kalau umpamanya peningkatan tidak ada, metodenya kadar berarti ya, kadar plafon totalnya ya, bukan Betul, efek kadar sinergisnya. flavonoid total seperti ini Bapak nanti metode. Ya, betul. Bisa diterima Bapak? Sampun, Mbak. Oke, siap Matur Bapak. nuwun. Sama-sama Bapak. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, judul yang ketiga. Saya urutkan dari atas nggih. Nanti kalau ada yang terlewatkan boleh diingatkan saya Bapak Ibu. Dari Ibu Nurdini ya, Ibu Nurdini, inovatif. Iya, Mbak. Ja- Oke, sebentar saya copy dulu Ibu. Copy dulu, kita pastekan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti silakan di translate dulu ke bahasa Indonesia. Klik review, translate, lalu translate selection. Atau bisa klik kanan, pilih yang translate ini. Karena di laptop saya bisanya lewat sini, jadi saya melalui cara yang kedua. English to Indonesia. Perilaku kerja inovatif untuk meningkatkan kinerja guru. Metode, signifikan, lalu objektif. Oke, metodenya di sini. Ibu boleh dijelaskan sedikit kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya ini kan dari teori ada demand, ada tuntutan-tuntutan yang besar di guru dengan Oke. ada dia perilaku kerja inovatif itu dia bisa eh, me- me- apa ya menstabilkan demand itu tetap dia bisa melakukan kinerjanya tetap bagus kalau untuk orang-orang yang punya perilaku kerja inovatif walaupun ada tuntutan yang tinggi berdasarkan teori job demand and research. Ini Oke. perilaku kerja inovatif ini research-nya. Berdasarkan teori apa Ibu? Mohon izin. Job demand and research. Job demand and research. Mm. Jadi untuk temuannya perilaku kerja inovatif. Betul? Perilaku kerja inovatif ini apa sih namanya caranya untuk Caranya, temuannya ya Bapak Ibu. iya. Temuan yang mempengaruhi. Nah, Yang pengaruh ya. kita pindahkan ke metodenya dulu. Kita pisah-pisah dulu ya Ibu. Ini Mm. sebenarnya sudah kelihatan nih signifikannya untuk meningkatkan. Nah, Hmm. untuk meningkatkan kinerja guru adalah yang dipengaruhi. Yang Mm. dipengaruhi masuk ke objektifnya. Perilaku kerja inovatif untuk meningkatkan kinerja guru. Oke, sudah mantap Ibu untuk judulnya. Nah, ini juga salah satu contoh yang sudah bagus Bapak Ibu karena sudah terlihat MSO-nya. Kemudian nanti setelah sudah selesai seperti ini Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat keywordnya. Keyword. Keyword. Kita pastekan. Perilaku kerja inovatif. Perilaku kerja, bisa ya Bu. Perilaku kerja, koma, inovatif ini saya rasa juga bisa untuk dijadikan keyword dan juga kinerja guru. Nah, nanti Ibu jika ada yang ditambahkan, misalkan terkait teori tadi apa? Teori job demand Dan job research. dan job research gitu, Bu. Research ya sumber-sumber. Oke.
Seperti ini. Tinggal diberikan koma. Nah, teori-teori itu juga bisa dijadikan keyword. Asal di dalam keyword ini nanti keyword ini menunjukkan atau memperlihatkan apa yang akan kita bahas di dalam paper kita. Ternyata nanti di dalam paper kita itu membahas tentang teori job demand secara mendalam. Nah, itu bisa kita cantumkan di keyword. Gitu, Bapak Ibu. Oke, Ibu, sudah mantap judulnya. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Keywordnya juga sudah selesai, nggih, Ibu. Kita lanjutkan lagi supaya semuanya dibahas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk signifikan itu tidak harus untuk meningkatkan, nggih. Ada banyak sekali. Misalkan seperti contohnya dari Pak Fuadi tadi, keberlanjutan. Lalu ada lagi untuk to minimize gitu juga boleh. Atau to improve gitu juga boleh. Jadi tidak harus untuk meningkatkan. Ada banyak sekali signifikan, Bapak Ibu. Kita pastekan dulu. Kita tuliskan metode, signifikan, dan juga objektif. Oke. Untuk metodenya di sini, nah sambil Bapak Ibu berlatih nggih, terlihat sekali Bapak Ibu, yaitu edukasi berbasis Android. Ini adalah temuannya, caranya gitu ya. Cara atau temuan yang mempengaruhi hasil penelitian, yaitu edukasi berbasis Android. Signifikannya atau kontribusinya adalah untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan ini masuk ke kontribusinya. Yang terakhir, yang ternyata yang dipengaruhi oleh edukasi berbasis Android adalah kepatuhan self-care pasien. Nah, ini yang dipengaruhi. Ini masuk ke dalam objektifnya. Masuk ke dalam objektifnya. Oke, ini judul dari Ibu Lilis. Ya, selamat malam Bu Lilis. Oke, Bu Lilis. Selamat malam, Mbak. Oke, selamat malam Iya, Ibu. Buktinya sudah suara mantap. saya. Ya, bagaimana Ibu? Suaranya terdengar jelas. Iya, Judulnya sudah oke, Bapak, Ibu. Namun yang ingin dijual yang mana nih? Metode, signifikan, atau objektifnya? edukasi berbasis Android nih. Oke, berarti Met- metodenya ya. Ya, Metodenya yang ingin dijual. Berarti jika metodenya ingin dijual, artinya judul ini sudah menjual sekali untuk artikel Scopus. Judulnya sudah oke. ya. Nanti, nah, setelah itu Ibu bisa buat keywordnya. Caranya sama. Tinggal kita paste saja judulnya. Lalu kita berikan tanda koma. Yang pertama bisa kita gunakan ini. Edukasi. Koma. Ya. Android bisa juga. Gitu ya. Android juga bisa. Kemudian untuk meningkatkan kita delete. Kepatuhan. Kepatuhan juga kita delete langsung ke self-care pasien. Self-care pasien, tuberkulosis. Hmm. Nanti Ibu bisa tambahkan lagi keyword-keyword yang mendukung untuk judul penelitian Ibu. Nah. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Judul yang selanjutnya. Ibu Lili sudah, Ibu Fitri Andriani, mohon maaf, Ibu Fitri Andriani. Mbak. Ada judulnya yang atas. Saya Gimana itu Ibu? Mbak, agak ragu saya mau yang mana yang kalau dengan lihatnya yang agak udah masuk itu dalam 3 hal itu mana saya masih bingung. Oke, artinya ini judul di dalam penelitian yang sama ya, Ibu? Enggak, maksudnya judul yang sama tapi kira-kira judulnya yang eye-catching itu yang mana? Yang mana? Itu. Oke, kita ambil salah satu dulu ya, Ibu ya. Oke. Kita ambil salah satu dulu. Nanti kita lihat dari hasil penelitian Ibu. Analisis metode penguatan nilai karakter.
melalui sekolah ramah anak bagi siswa sekolah dasar. Metode signifikan dan juga objektif. Oke, judul yang satunya mungkin bisa kita copy juga supaya bisa Oke. membandingkan. Dua judul ya, Ibu? Ya. Dua judul. Kita bandingkan. Oke. Analisis sekolah ramah anak dalam penguatan nilai karakter di sekolah dasar. Analisis metode penguatan nilai karakter melalui sekolah ramah anak bagi siswa sekolah dasar. Nah, ini sebenarnya judulnya sudah oke semua ini MSO-nya. Kalau boleh tahu kesimpulannya, Ibu, bagaimana kesimpulannya? Iya, jadi kesimpulannya itu lebih pada melihat dari nilai karakternya apa saja yang dikuatkan, kemudian metode dalam sekolah ramah anak itu seperti apa gitu. Oke, metodenya seperti Mm-mm. apa? Dalam sekolah ramah anaknya itu. Oke, 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 oke. Di sini Karena ya, dua Bu, hal itu yang dibahas hasilnya. dua hal itu. Nah, Mm-mm. yang pertama, Ibu, cara atau temuan yang mempengaruhi hasilnya itu apakah ini analisis sekolah ramah anak ya? Ini temuannya, Mm-mm. Iya, temuan yang mempengaruhi hasil. Betul? iya, Kita pindah dulu. Lalu di sini, nah, signifikannya penguatan. adalah penguatan. Betul. Mm-mm. Penguatan masuk ke dalam signifikan. Yang terakhir itu adalah nilai karakter di sekolah dasar. Dasar Ini masuk ke dalam objek atau yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi oleh analisis sekolah sekolah ramah anak. ramah anak Mm-mm. ini. Oke. Nah, kalau saran dari saya, Ibu, itu bisa dituliskan seperti ini. Mm. Bentar. Metode penguatan nilai karakter melalui sekolah ramah anak bagi siswa sekolah dasar. Melalui sekolah ramah anak. Nah, yang ingin Berarti dimunculkan di awal, apakah yang ingin dijual itu, apakah mau metodenya atau signifikannya, Ibu? Bedanya di situ. metodenya, jadi metode Metodenya. penguatan nilai karakternya. Analisis sekolah ramah anak, nggih, yang dijual. Atau objeknya. Ya, Objeknya. sebentar. Hmm, artinya dari kalau di hasil temuan saya itu dalam sekolah ramah anak itu memunculkan sebuah metode-metode, maksudnya berbagai metode untuk menguatkan nilai-nilai karakter itu. Nah, kira-kira yang yang bisa kita jual itu lebih ke sekolah ramah anaknya atau hasil ya? Oke, yang dijual nanti bisa, kalau saran saya yang judul kedua ini. Bagus ini, Bu. Judul kedua ya. Oh. Oke. Penguatan, begini, metode penguatan nilai karakter Mm-mm. melalui atau langsung Sekolah. penguatan itu juga boleh. Lebih bagus. Oke. Penguatan nilai karakter melalui sekolah ramah anak bagi siswa sekolah dasar. Langsung muncul ini signifikannya. Penguatan nilai Oke. karakter. Nah, ini kan yang ingin Ibu jual, nilai karakternya ini kan. Mm-mm. Nilai karakter, baru nanti metodenya kita sampaikan di akhir. Ini bagus ini, Oke. Bu. Penguatan nilai karakter. Dari judulnya sudah jelas nih. Oh, penguatan nilai karakter. Nanti dibahas tuh di dalam papernya. Apa yang harus dikuatkan nih? Nah, Oh ya. ini bagus, Ibu. Sudah bagus judul yang ini. Lalu nanti Ibu bisa buat keywordnya. Keyword. Keyword. Keywordnya tinggal kita copy aja dari judul. Kita copy, pastekan. Di paste. Oke. Nah, yang bisa kita jadikan keyword itu pertama, nilai Nilai karakter. karakter. Nilai Mm-mm. karakter, koma. Lalu, Sekolah sekolah ramah anak. anak. Sekolah ramah anak, Oke. koma. Siswa, Siswa sekolah dasar. sekolah dasar. Siswa sekolah dasar. Nanti Ibu tambahkan lagi nggih yang bisa dijadikan Oke. buat kita. 3 Oke, sampai siap. 5 keyword. Oke, siap. Terima Ya, kasih, Ibu. ya. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Ada judul lagi dari Bapak Muhammad Azam.
Kita copy dulu. Kita copy judulnya, kita pastekan. Nah, kita akan lihat MSO-nya. Metode, signifikan, dan juga objektifnya. Oke. Fleksibilitas pengaturan jadwal kerja pada masa COVID-19 untuk meningkatkan kepuasan kerja tenaga kependidikan universitas. Oke, Bapak Muhammad Azam, Langsung nggih, apakah ada di sini nggih? Ada nggih, Bapak? ada. Oke. Ya, Bapak boleh dijelaskan dulu kesimpulannya, karena kita perlu lihat nih dari kesimpulan nanti kita bisa memutuskan untuk MSO-nya, untuk oke. judulnya kita. Oke, Jadi sebenarnya ini variabel di apa namanya di variabel Y gitu ya, apa? Sorry apa namanya? Jadi variabel ya. Itu kan sebenarnya FWA ya, fleksibilitas working arrangement. Dia punya 3 variabel. Nah, dari 3 variabel itu yang mampu memunculkan atau meningkatkan kepuasan kerja itu hanya pengaturan penjadwalan atau oh, beberapa oke, literasi mengatakan timing, ada time flexibility, beda-beda sih. jadwal kerja. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, artinya di sini ada 3 variabel dan hasilnya itu Awalnya ada variabel, ada tempat, waktu, dan eh, penjadwalan gitu ya. penjadwalan Nah ini. ini yang saya ambil variabel yang penjadwalan Nah, kerja. betul, betul, sudah betul, Bapak. Jadi nanti yang dimunculkan itu adalah misalkan di dalam 3 variabel punya Bapak tadi ya, tempat, waktu, dan juga pengaturan jadwal gitu. Ternyata yang hasilnya itu yang terjadi peningkatan kepuasan kerja ada di pengaturan jadwal. Nah, bisa kita langsung munculkan di dalam judulnya. Itu sudah bagus, Bapak. Namun di sini saya izin bertanya, apakah masa COVID-19 ini bisa kita hilangkan? Nggak bisa Mbak, karena terkait Karena datanya, momen oke, oke, oke. ya, Pada masa COVID-19 ya, Bapak ya. ya pada masa 19. Oke, tidak apa-apa, Bapak. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti di dalam, kalau saran dari saya, di dalam pembahasannya, itu kita relatekan ke zaman sekarang juga, supaya bisa diimplementasikan. Tidak hanya di masa Oke. COVID-19, tapi kita bahas juga. Oh, ternyata ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan setelah pasca COVID-19 gitu. Supaya Iya, ada ada kok relate-nya. Iya, pembahasannya ada. oke. Oke. Kita pisahkan dulu, Bapak, fleksibilitas pengaturan jadwal kerja pada masa COVID-19. Ini adalah temuannya, betul? Temuan Betul. atau ya, temuan yang mempengaruhi hasil penelitian. Cara, Betul. caranya, betul ya? Caranya kita masukkan ke metode. Lalu signifikan atau kontribusinya adalah untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan ini adalah kontribusinya. Yang terakhir adalah kepuasan kerja tenaga kependidikan universitas. Ini adalah objeknya atau yang dipengaruhi. Kita pindahkan. Oke, yang ingin dijual, Bapak, apakah temuannya atau metodenya atau objektifnya? Yang ingin dijual. Metodenya. Metodenya. Oke, metodenya ingin dijual. Artinya judul ini sudah menjual karena metodenya sudah diletakkan di awal, kemudian sudah ada ketiga unsurnya. Caranya seperti itu, Bapak Ibu. Hmm. Mantap ini, Bapak. Kita tinggal Eh, tulis bagian keywordnya. Keyword, pengaturan jadwal ya, jadwal kerja, Iya. pengaturan jadwal, koma, boleh. Tambahkan jadwal kerja gitu juga boleh. Koma, COVID-19 ini juga bisa dijadikan sebagai keyword. Sama FWA Mbak, yang secara teori Oh secara iya, keseluruhan. oke. FWA ya Pak ya, Iya, iya. FWA. Lalu kepuasan kerja, Kerja. kepuasan kerja bisa. Tenaga kependidikan, koma, universitas.
Ini Izin tanya jadi Mbak, bagaimana Bapak? tadi yang ya tanya tadi yang terkait ada masa tertentu kayak COVID-19, berarti kalau di submit atau di apply-nya sekarang itu nggak terlalu apa ya menjual atau bagaimana ya? Nah, untuk COVID-19 kan karena ada masanya saat itu nggak Pak. Sebenarnya menjual atau tidak itu tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti membahas di bagian discussion-nya. Tidak apa-apa, Oke, dimunculkan dulu. Nanti kita di discussion itu kita bahas seperti tadi. Oh, ternyata nggak cuma di COVID-19, ternyata bisa kita relatekan loh di zaman sekarang. Gitu juga boleh, Bapak. oke. Nanti kita perdalam aja di bagian discussion-nya. Tidak masalah, Bapak. Berarti nggak masalah itu Mbak ya? Nggak masalah, Bapak. Ya, karena kan memang datanya pada zaman saat itu, begitu ya. Nanti kita buat di discussion relate nih di zaman sekarang, begitu. Oke, siap. Oke, Pak Muhammad, kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Judul Terima kasih selanjutnya. Mbak. Sama-sama, Bapak. Oke, Pak Awaludin, mohon izin saya baru membaca chatnya. Bisa diketikkan melalui chat ya, Pak, untuk judulnya. Nanti akan kita bahas bersama gitu. Kita diskusikan. Nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu itu juga boleh. Kita lanjut lagi ke Pak Patrick. Implementasi. Kita copy dulu. Kita pastekan. Hmm. Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk menuliskan judul ya, supaya bisa kita bahas secara bersama. Kan akan lebih enak ini kalau membahas secara bersama seperti ini. Nanti kalau ada saran dari Bapak Ibu itu juga diperbolehkan sekali. Implementasi restitusi imaterial sebagai sarana memulihkan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Oke, di sini temuannya, Ibu Bapak Patrick, temuannya Ya, adalah ya Mbak. implementasi restitusi imaterial, nggih, temuannya. Iya, itu temuannya. Temuannya ini. Oke, Iya, temuannya ini. Kita masukkan dulu ke metode. Lalu untuk signifikannya ini adalah sebagai sarana memulihkan. Pemulihan ini ya, Bapak. iya, benar. Pemulihan. Ini masuk ke signifikannya. Iya, Objektifnya itu adalah yang dipengaruhi korban iya. kekerasan Korban seksual. kekerasan seksual. Oke, korban kekerasan seksual. Oke, implementasi restitusi imaterial. Kesimpulannya bagaimana, Bapak, untuk penelitian ini? Jadi, ini kan temuan saya selama ini bahwa untuk kekerasan seksual ini restitusinya nggak jalan, Mbak. Jadi, hasil temuan dari penelitian ini mewajibkan agar restitusi yang bersifat imaterial itu harus dikedepankan dalam setiap putusan hakim gitu misalnya. Oke, 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 oke. Oke, artinya nanti implementasi ini harus dikedepankan gitu ya, Pak? Iya, Dikedepankan. Temuannya di sini. Yang ingin dijual, temuannya nggih, pastinya nggih, Pak? iya benar. Implementasi restitusi. Ya, ini jual temuannya sebagai sarana memulihkan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Misalkan yang dilakukan oleh anggota keluarga ini kita hilangkan, apakah boleh, Bapak? Cukup sampai korban kekerasan seksual saja? Iya. Ataukah fokusnya memang di anggota keluarga? Jadi sebenarnya bisa pakai korban kekerasan seksual secara general, Mm-mm. itu lebih besar kemungkinan banyak kasus ya Mbak, tapi saya lebih tertarik mengaji terkait dengan anggota keluarga karena fenomena akhir-akhir ini memang banyak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kepada anak. Oh, Jadi oke, oke. supaya dia punya nilai realnya lebih kuat gitu Mbak. Oke, deh. Artinya fokusnya nanti di sini ya, Pak. Ingin membahas terkait Iya, di sini ya. Oke, artinya bisa dicantumkan ini, Bapak.
Implementasi, restitusi ini sudah oke sekali. Oleh anggota keluarga tidak masalah dimasukkan karena nantinya di dalam paper itu kita akan fokus di sini, anggota keluarga sini. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Hmm. Kalau semisal itu bisa lebih umum, nanti bisa di-cut sampai dengan kekerasan seksual aja. Seksual ya. Ya. Lalu kita buat keywordnya, Bapak. Kita buat keywordnya, kita pastekan dari judul, masukkan, kita implementasinya delete dulu. Restitusi imaterial, koma. Nah, korban kekerasan seksual ini, koma. Lalu anggota keluarga. Nah, nanti Bapak bisa tambahkan lagi keywordnya. Misal, misal terkait apa ya Bapak? Kekerasan seksual itu terkait psikologinya. Ternyata membahas terkait psikologi itu juga bisa dimasukkan. Ya. Nanti dimasukkan saja keywordnya, ditambahkan. Sudah mantap, Baik, Bapak? Mbak. Oke. Lanjut lagi, Bapak Ibu. Kita lanjut. Judul selanjutnya dari Ibu Inke Safitri. Kopi punya Ibu Inke, kita pastekan. M S O. Metode signifikan dan juga objektif. Penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal untuk pembentukan akhlak siswa. Oke, temuannya ada di sini ya, Ibu Inke. Penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Betul, Ibu? Iya, Bu. Oke, kita masukkan ke metodenya. Lalu signifikannya adalah untuk pembentukan. Untuk pembentukan ini masuk ke signifikan. Yang terakhir adalah akhlak siswa. Masuk ke objektifnya. Untuk pembentukan. Untuk membentuk akhlak siswa, gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal untuk membentuk atau apa ya? Membangun berbeda konteks ya, Bu, membentuk dan membangun. Beda, beda kayaknya, Bu. Oke, boleh dijelaskan sedikit Ibu kesimpulannya? Hmm, penelitian ini tujuannya asumsi dasar bahwa kearifan lokal dengan kekayaan nilai tradisional dan budaya ini yang relevan dengan konteks sosial siswa memiliki potensi signifikan sebagai fondasi yang kuat dan efektif dalam menanamkan nilai karakter positif dalam membentuk perilaku akhlak mulia pada siswa. Dalam mengatur, mohon izin Ibu, mengatur, Oke, Bu. dalam mengatur apa Ibu? Boleh Dalam diulangi? menanamkan nilai-nilai karakter positif dan membentuk perilaku berakhlak mulia pada siswa. Oke, menanamkan, membentuk ya. Oke, bisa juga seperti ini Ibu, dituliskan seperti ini juga boleh. Atau Ibu bisa menggunakan alternatif judul berikut. Untuk Hmm. membangun, mungkin ya, membangun akhlak siswa. Ini saran dari saya, Oh iya, karena pembentukan ini sepertinya katanya selalu nanti kaku. ya bisa dicari lagi, digali lagi Bu untuk pembentukannya ini. Hmm. Membangun akhlak siswa. Nah, seperti ini, lalu nanti keywordnya Ibu tinggal copy dari judul, pastekan di dalam keyword, tinggal kita delete-delete lagi aja, di delete pendidikan karakter, koma, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal, koma, akhlak siswa. Siswa. Nanti ditambahkan lagi nggih Ibu terkait keywordnya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Bapak Awaludin ya, sudah di-share ini judulnya. Saya copy dulu Bapak.
Sebentar, ada yang bocor ini, Bu. Sebentar. Saya paste dulu. Nah, metode signifikan dan juga objektif. Kebijakan sekat bakar, dukungan masyarakat lokal dan perusahaan sawit dalam pencegahan. Nah, bagus sekali nih Bapak judulnya. Dan perusahaan sawit dalam pencegahan kebakaran hutan Kalimantan. Nah, metodenya atau cara temuan yang mempengaruhi itu adalah dukungan masyarakat lokal perusahaan sawit. Dan perusahaan sawit ini masuk ke metodenya. Masuk ke dalam metode. Lalu yang kedua, kontribusinya itu adalah pencegahan. Pencegahan. Masuk ke dalam signifikan. Yang terakhir, kebakaran hutan di Kalimantan ini ya. Ini masuk ke dalam objeknya. Oke. Bapak Awaludin. Selamat malam, Bapak. Iya, iya Mbak Aulia. Oke, Bapak. Mohon izin bertanya, Bapak. Ini kebakaran hutannya kan di Kalimantan. Oke. Untuk judul, nanti bisakah kita hilangkan dulu? Kita hilangkan dulu Kalimantannya. Nanti kita bahas di research methodnya. Kita Iya, jelaskan bahwasannya kebakaran hutan ini kita ambil sampel itu dari Kalimantan. Supaya iya, apa? Supaya nanti bisa diimplementasikan secara internasional, Bapak. Jadi iya. tidak Oh iya, melokal di terima kasih ya Mbak. ya, Siap. Bapak. Judulnya sudah sangat baik, Bapak. Kita hapus saja ke Kalimantannya. Saran saya hanya di situ. Ya, Kita copy, kita pastekan. Nah, kebijakan sekat bakar ini dimasukkan tidak apa-apa. Tambahan nih ya, dukungan masyarakat lokal dan perusahaan sawit dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, ini kan kalau seperti ini kan bisa diterapkan di mana-mana. Gitu. iya, siap Mbak. Oke, kita buat keywordnya sekalian, Bapak. Nah, kebijakan sekat bakar ini dari koma. Lalu, masyarakat lokal, misal koma. Perusahaan sawit, ini juga bisa kita jadikan keyword. Koma. Lalu, yang terakhir adalah kebakaran hutan. Bisa kita jadikan keyword. Nanti bisa ditambahkan ya Bapak Awaludin untuk keywordnya. Silahkan saja. Boleh ditambahkan. Oke. Siap Nah, Mbak. Terima kasih banyak. sama-sama Bapak. Kita lanjut ke judul selanjutnya Bapak Ibu. Dari Ibu Wiwi Retno. Kita copy dulu. Kita pastekan judulnya. Metode signifikan dan juga objek. Selalu seperti ini, Bapak Ibu. Selalu dituliskan seperti ini untuk melihat apakah sudah ada MSO-nya. Analisis onomastik lintas budaya terhadap nama dalam keluarga bikultural Jepang Indonesia terhadap nama. Oke, Ibu, apakah boleh bertanya ini hasilnya seperti apa kesimpulannya? Ini masih dikerjakan dengan teman saya yang ada di Jepang. Jadi kami meneliti nama-nama anak-anak keturunan Jepang dan Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Jepang itu kan ada sistem nama keluarga, sementara Indonesia kan agak bebas. Nah, itu bagaimana ketika Indonesianya yang Sumatera Utara gitu, yang punya marga juga. Maka ini, jadi kita mau mengetahui analisis onomastik pola penamaan anak-anak keturunan Jepang Indonesia ini. Apakah sudah bisa dibayangkan Ibu hasilnya? Hasilnya untuk sementara kemarin dengan teman saya itu bahwa untuk keperluan karena mereka tinggal di Jepang, jadi untuk keperluan hukum, apa kepastian hukum dan sebagainya, akhirnya tetap menggunakan nama marga di Jepang. Jadi ada kebijakannya itu, jadi ketika mereka
jadi kombinasi dengan orang Indonesia, mereka tetap ada gabungan unsur Jepang dan Indonesianya. Misalkan seperti ada Haruka Sari, Kenji Wijaya gitu kan ya. Jadi ada gabungannya gitu ya. Tapi ada juga yang sebagian keluarga yang netral gitu ya. Nah, motivasinya itu macam-macam. Ya tadi antara lain pertimbangannya karena keperluan hukum tinggal di Jepang, maka akan lebih mudah kalau mereka tetap ada nama kepastian hukumnya, nama Jepang, begitu. Oke, oke, oke. Berarti eh, artinya onomastik lintas budaya ini mempengaruhi nama dalam keluarga bikultural, ya, Bu? Iya. Jadi onomastik itu kita mencari rootnya, mencari polarisasi nama-nama yang ada di yang biasanya dimunculkan di keturunan ini. Oke, yang biasanya muncul di dalam keturunan ini. Oke, kita pisahkan dulu temuannya ada di sini ya, Bu ya. Analisis onomastik lintas budaya. Iya. Nah, caranya ada di sini. Lalu yang dipengaruhi itu adalah keluarga bikultural Jepang Indonesia. Iya. Signifikannya, nah, ini signifikannya adalah terhadap nama ini. Terhadap nama ini masuk ke dalam signifikannya. Karena penelitian Ibu ini adalah penelitian kualitatif ya, Iya. kualitatif. Sehingga memang terkadang untuk kualitatif itu perlu kita gali signifikansinya apa. Karena tidak karena kan kalau kuantitatif itu bisa kita lihat, oh terjadi Ya, peningkatan, terjadi penurunan. Kalau kualitatif itu lebih meluas. Nah, nanti untuk signifikannya sembari menunggu hasil Ibu sementara seperti ini dulu. ya. Ya, seperti ini dulu nanti bisa kita gali lagi signifikansinya. Terima kasih. Oke. Untuk keywordnya nanti Ibu bisa tuliskan seperti ini. Keyword. Analisis onomastik ya, koma. Lintas budaya, koma. Nama, nama ini tidak usah kita hapus saja. Keluarga bikultural, koma. Jepang, Indonesia, seperti ini. Nah, nanti Ibu bisa tambahkan lagi keyword-keyword yang lainnya. Baik, terima kasih. Tidak terlalu banyak ya ini, Mbak Aulia ya. Tidak terlalu banyak apanya, Ibu? Mohon maaf. Keyword, biasanya kan keyword batasannya 3 keyword gitu Iya, ya. betul. Kita buat dulu tidak masalah untuk yang awal ini kita buat mau 8 keyword itu juga tidak masalah. Oh gitu, Nanti kita oke. sesuaikan lagi dengan jurnal tujuan. Misal Oh jurnal ya, tujuan meminta 5, nanti kita delete yang oke. sekiranya tidak terlalu penting. Oke, matur nuwun. Nggih, sama-sama Ibu. Saya lanjutkan ya Ibu. Yang terakhir ini ada dari Ibu Umi, peran efikasi diri terhadap keterikatan kinerja pada guru. Keterikatan kerja, Mbak Aulia. Oke, keterikatan ya Ibu. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya work engagement itu, Mbak. Oke, work engagement. Hmm. Peran efikasi diri terhadap keterikatan kerja pada guru. Metode, signifikan, dan juga objek. Di sini ya Ibu, peran efikasi diri. Temuannya ada di sini, caranya ada di sini. Betul? Peran efikasi Iya. diri. Iya. Efikasi diri itu semakin meningkat akan eh, meningkatkan keterikatan kerja. Efikasi diri ini akan meningkatkan keterikatan kerja ya. Iya. Keterikatan kerja. Peran efikasi diri. Oke. Keterikatan kerja pada guru ini yang dipengaruhi oleh efikasi diri ini. Yang Iya, betul. dipengaruhi. Masuk ke dalam objeknya. Nah, di sini signifikannya belum muncul, Ibu. Jadi yang saya tangkap, Ibu menyebutkan peran efikasi diri ini meningkatkan keterikatan kerja ya pada guru. Iya. Meningkatkan. Di dalam hasil menyebutkan peningkatan ya, Ibu. Iya, ada kalau meningkatkan sih enggak ya. Maksudnya ini kemarin itu hanya istilahnya mengetahui pengaruh gitu ya, Mbak. Mengetahui pengaruh. Oke, boleh Pengaruh dijelaskan lagi, efikasi Ibu? diri tapi pada
Mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap keterikatan kerja pada guru atau work engagement pada guru. Jadi ada pengaruh, kemudian kalau individu itu punya efikasi diri yang tinggi, maka dia akan memiliki keterikatan kerja yang juga tinggi. Memiliki keterikatan kerja yang juga tinggi. Artinya terjadi Ya, peningkatan ya, Ibu? iya ada peningkatan juga sih. Peningkatan ya. Kontribusi Kontribusinya efikasi. ada di situ. Ada Iya. di situ. Sehingga bisa kita tuliskan juga untuk meningkatkan. Nanti Ibu bisa tuliskan judul seperti ini. Hmm. Peran efikasi diri terhadap untuk meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan keterikatan kerja pada guru. Ini bisa jadikan opsi atau Ibu ingin menjual signifikannya. Peningkatan keterikatan kerja pada guru, peningkatan keterikatan kerja pada guru Melalui gitu ya. ya Bisa melalui efikasi diri. melalui peran efikasi diri. Nanti yang mana yang ingin Ibu jual? Apakah signifikansinya yang di depan atau metodenya? Ada dua pilihan ini, Ibu. Bisa diterima, Ibu Umi? Iya. Berarti ini terserah kita mau jual yang metode atau yang signifikannya ya. Betul, mau yang dijual yang mana? Gitu. Yang dijual yang mana? Misalkan ternyata yang metode nih Mbak ingin saya jual. Karena nanti di pembahasan saya akan membahas terkait ini. Nah, bisa juga gitu. Diletakkan di depan. Ya. Lalu kita lanjutkan ke keywordnya, Ibu. Ya. Kita pastekan aja. Efikasi diri. Koma. Keterikatan kerja. Koma. Lalu pada guru. Tinggal guru saja. Ya. Sudah selesai, Bu? Iya, Nanti terima kasih Mbak. ya, keywordnya bisa ditambahkan. Oke, Bapak Ibu, ini judulnya sudah dibahas semua. Apakah ada yang tertinggal, Bapak Ibu? Boleh bertanya atau minta pendapatnya Mbak sedikit? Boleh Bapak. Bagaimana Bapak? Ini Mbak, kan tadi judul saya itu kan kebijakan sekat bakar. Nggih. Sebenarnya di kebijakannya sendiri itu adalah kebijakan pencegahan kebakaran hutan. Apakah untuk kebijakan sekat bakar ini sebenarnya ada di satu pasal saja gitu? Apakah saya ini bagusnya eye-catchingnya di depan ini apakah saya pakai kata kebijakan pencegahan kebakaran hutan atau cukup seperti ini atau gimana ya Mbak? Oke, berarti Bapak ada dua opsi ya, kebijakan sekat bakar atau kebijakan kebakaran hutan. Iya, Titik dua gitu ya. iya bingung saya Mbak. Soal kalau di ininya itu kebijakan yang dibahas itu pencegahan kebakaran, salah satu pasalnya itu terkait dengan sekat bakar, tapi di judul besarnya itu kebijakan kebakaran hutan gitu. Oke, Bapak. Oke, untuk pembahasan nanti kebijakan sekat bakar ini apakah juga akan dibahas secara mendalam? Kalau untuk kebijakan sekat bakar ini fokusnya ke masyarakat lokalnya. Nah, jadi bahasa mendalam juga, tetapi untuk perusahaan sawitnya ini masuk ke sedikit keluar dari kebijakan sekat bakar, dia itu masuk ke pelarangan secara full gitu. Kalau kebijakan sekat bakar ini masih boleh membakar dengan ada aturan main atau pedomannya. Kalau yang untuk perusahaan sawit tidak boleh, tetapi pada kenyataannya gap atau masalah yang terjadi banyak perusahaan sawit melakukan itu dan salah satu jadi penyebab kebakaran hutan dan ada beberapa perusahaan juga yang dicabut izinnya, begitu hasil penelitiannya. Ya, oke, menarik sekali nggih Pak penelitiannya. Ya, untuk sarannya, saya rasa kebijakan sekat bakar ini sangat menarik ketika kita cantumkan Bapak. Kalau kita cantumkan opsi yang kedua yang Bapak sampaikan, kebijakan
kebakaran hutan ya, kalau tidak salah. Kebakaran hutan titik 2 gitu ya. Iya, Yang iya opsi betul Mbak. Nah, kalau yang kedua, opsi kedua ini, nanti jika kita tuliskan seperti ini akan mengulang kata, Bapak. Oh Mengulang iya, kebakaran hutan. oh, Alhamdulillah. Makasih ya Hmm. Mbak. Oke, dan tadi saya rangkum dari yang Bapak sampaikan itu memang membahas terkait sekat bakar. Memang di masyarakat lokal dibahas secara mendalam, tapi di Iya, perusahaan sawit disenggol sedikit-sedikit gitu ya. iya betul Itu betul. enggak masalah, Bapak. Sudah bagus seperti ini. Ya, terima kasih banyak Mbak sarannya. Nggih, sama-sama, Bapak. Izin Mbak, ini saya minta waktunya sebentar. Oke, boleh, Ini Pak Bapak Made Made. bisa kembali ke Pak Made. Jadi apa namanya yang Mbak Judulnya ya, buat tadi Bapak. itu ya judulnya itu. Kira-kira mana yang perlu diperdalam pembahasannya ini? Apakah Bapak Made, judulnya adalah sinergisnya atau gimana? efek sinergis kadar flavonoid total dari Girinops ya. Grinops dari segi ya. Hah? Gaharu ini Mbak. Oke, Gaharu kayu manis dan secang. secang. Ya, Berarti artinya nanti ketiga sampel ini dicampur, lalu dicampur. diukur Pertama kita kadar. cari formulasi yang mana kira-kira bisa meningkatkan. Kita kan punya formulasi 11 Oke. produknya nanti. Nah, kita Heeh. uji dengan Oke. alat mana yang paling optimum bisa meningkatkan aktivitas antioksidannya gitu. Heeh. Oke, 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 oke. Jika sinergisnya ini kita hapus, Bapak, jadi kadar flavonoid total, Hmm, apa ya? ya, Kadar flavonoid total dari ini pada peningkatan formulasi kadar flavonoid total bisa. Enggak, formulasinya tanamannya. tanaman ya, Pak. Eh, Tetap ya, sinergis ya. ya tetap Hmm. sinergisnya itu sinergi taktik gitu ya. Yes. Kadar artinya Sinergitas, gitu boleh nggak, Pak? Sinergitas boleh, kadar ya. flavonoid total. Sama aja mestinya. Nah, Sterilitas kan pengaruh juga itu ya, efeknya juga ya. oke. Artinya apa namanya kadarnya kalau kita campur bertiga ini dengan formulasi 3, 2, 1 gitu namanya Mhm. dapat meningkatkan dari yang lemah antioksidan jadi sangat kuat gitu. Itu Kuat. hasilnya kemarin. Oke. Kita dapat perbandingan 541 Oke. yang Ya. dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari yang sedang menjadi sangat kuat gitu. Oke. Yang Bapak bingungkan adalah bagaimana Nah, membahasnya. ya, eh, yang diperdalam pembahasan apa aktivitas, apa peningkatannya, Mhm. apa kadarnya gitu. Saya masih bingung di sana. Oke. Kalau yang saya tangkap dari judul ini, Bapak, secara ringkas gitu, nanti yang Ya, Bapak tekankan itu adalah peningkatan aktivitas antioksidannya. karena adanya penggabungan dari kadar masing-masing ini, begitu berarti Betul. ya. Iya. Ya, Karena di sini dibandingkan yang yang menjual ada di sini. sendiri-sendiri gitu ya. Oke, betul sekali. Ya, Nanti bisa diperdalam di bagian aktivitas antioksidannya. ya. Nah, terima kasih, Mbak Oke. Ilya. Sama-sama, Bapak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kak, nanya, yang hasil dari catatan di Word ini nanti dibagikan di grup kan, Kak? Oh iya, saya share, Oh Ibu. iya, Oke, saya siap-siap. share. Makasih, Kak. Oke, Bapak Ibu. Mbak, ini tentang metode apa sih sebenarnya itu metodenya dia? Metodenya ya, Pak ya. Artinya yang hasilnya apa yang mempengaruhi hasil? Metode itu cara. Nah, cara Oh, atau cara. temuannya. Oh, Temuan berarti produk yang akhir berarti. mempengaruhi. Oh, yang Apa mempengaruhi. temuannya, Bapak? Ya, artinya Ya, ya, oke, seperti tadi metodenya berarti oke, kadar yang digabung itu berarti ya, seperti ya Mbak itu oke, ya. betul sekali. Ya, berarti Betul sekali. eh, berhubungan dengan signifikannya itu adalah peningkatan ya Oke, objeknya signifikan itu aktivitas adalah itu ya. kontribusinya. Ya, Peningkatan, kontribusi penurunan, atau ya penguatan itu masuk ke signifikan. Lalu ya objeknya itu adalah yang dipengaruhi. yang dipengaruhi ya. Ternyata Hmm, digital marketing itu mempengaruhi marketing performance. Nah, marketing ya. performance ini adalah yang dipengaruhi oleh digital marketing. Berarti Bisa tadi diterima ya, Pak? eh berarti yang saya jual di sini berarti sinergisme kadar
Betul. ketiga tanaman tersebut Ya, ya. Ya, sinergitas itu ya, ketiga produk itu. Ketika ya, dicampur itu ternyata aktivitas meningkatkan. antioksidannya meningkat. Ya, terima kasih Mbak. Maaf Oke. saya banyak bertanya. Enggak apa-apa Bapak. Saya senang ini. Selamat malam, Mbak Aulia. Enggak, selamat malam Ibu. Iya, saya dengan Hotma. Maaf, saya baru join, jadi Oh banyak iya, ketinggalan. enggak. Tapi saya ada chat pribadi Mbak Aulia di Oh iya, Zoom ini. jangan, Ibu. Saya share screen dulu ya. Mohon maaf, saya Ya, baru baca baik. ini, Bu. Iya, Ada terima satu kasih, judul Mbak. lagi. Iya, sama-sama Ibu. Kita bahas bersama, enggak, Ibu? Ya, Bentar. Reformasi cover note perbankan melalui sinkronasi hukum di Indonesia. Metode, signifikan, dan juga objektif. Oke, Ibu di sini boleh dijelaskan terkait hasilnya secara singkat dan juga kesimpulannya. Bagaimana Ibu? ya, apa kata kuncinya ya? Maksudnya Hasil gimana? atau kesimpulan secara singkat dari penelitian Ibu. Saya baru mau mengajukan Oke, judul. baru mau Ada. mulai. Iya ya, enggak masalah, Ya, enggak ya. masalah. Oke, enggak masalah. Apakah sudah bisa dibayangkan nanti hasilnya kira-kira seperti ini, Mbak, gitu? Atau Jadi masih kan belum bisa? Ya, bagaimana Ibu? sekilas ya. Jadi gini kan seringnya cover note itu di saya sudah meneliti. Sebenarnya saya juga lagi ini kan dia tuh bergandengan dengan disertasi saya nanti. Nah, syaratnya itu kita harus buat artikel yang masuknya di Scopus gitu kan. Jadi ini sama bukan kurang lebih. Ini sama dengan materi pembahasan di disertasi saya. Kenyataannya, faktanya saya cek di putusan pengadilan dari tahun 2013 sampai tahun 2025 ini ada 446 yang sudah diputus oleh pengadilan terkait permasalahan cover note. Di mana cover note perbankan ini digunakan sebagai untuk pencairan kredit. Kebanyakannya itu nyatanya itu ada banyak cover note bermasalah. Contohnya salah satunya itu isi cover note yang tidak terlaksana sehingga menjadi masalah gitu. Masalahnya jadi sengketa karena harusnya ketika kredit disetujui oleh perbankan sebagai jaminannya kan itu ada hak tanggungan yang dipegang. Faktanya tidak. Dan di sini ada kerugian negara. Saya ambil contoh sampel ada 18 putusan pengadilan. Saya hitung semua kerugian itu kan kalau ada kredit macet kan otomatis negara dirugikan. Itu sekitar 100 miliar. Dari 446 saya hanya ngambil 18 sampel. Contoh di situ ada angka kerugian 446. Jadi saya terpikir ini mungkin kelihatan sepele ya karena cover note. Tapi di sini banyak menyalahi aturan gitu. Aturannya yaitu ketika sertifikat yang sebagai hak tanggungan itu belum selesai, belum ada akta yang dibuat oleh notaris belum dijalankan, itu akan jadi bermasalah ketika si debitur kredit meninggal. Sehingga ahli waris akan menjadi ribet di sini urusannya selain dia belum memegang jaminan, tidak ada kepastian kalau yang benarnya itu ketika hak sudah beralih nama dari misalnya dari developer ke debitor, maka ketika debitornya meninggal maka lunas karena pasti semuanya ada jaminan asuransi. Tapi ketika itu belum berjalan, faktanya banyaknya adalah si sertifikat yang harusnya ada di bank A, contoh, itu ada di bank B. Sehingga jadi masalah baru buat ahli waris. Jadi di sini saya perhatikan seharusnya menurut saya meneliti dari baru sedikit sih, masih baru berapa bab juga belum selesai di disertasi saya. Cuman ini ada kaitannya dengan undang-undang perbankan, ada kaitannya dengan UJN, juga KUH Perdata dan waris. Nah, jadi saya berpikir untuk ada sinkronisasi hukum ini karena dia tidak sejalan dan saling berbenturan. Jadi bagaimana caranya gitu. Jadi saya pikir ini judul yang tepat tapi ya saya masih mencari juga sih Mbak Lia. Oke, Seperti itu Mbak. oke, oke. Terima Terima kasih. kasih penjelasannya Ibu.
Oke, ini berarti artinya berhubungan dengan pencairan kredit ya, Ibu. Betul, betul sekali. Pencairan kredit. Oke, metodenya temuannya ada di sini. Cover note perbankan Ya. melalui sinkronasi hukum. Ya, ini adalah metodenya. Nah, di Indonesia, sebentar, ini reformasi dulu. Reformasi ini masuk ke kontribusinya. Karena ini kualitatif ya. Kualitatif ada di reformasi ini. Melalui sinkronasi hukum yang dipengaruhi adalah pencairan kredit tadi, Bu. Betul? Pencairan kredit, Iya, iya, iya. pencairan kredit Iya. di Indonesia. Nah, sebaiknya kalau bisa kata Indonesianya ini juga dihilangkan, Ibu. Cuman sementara seperti Oh, ini dulu tidak apa-apa. Karena iya. kalau dihilangkan itu akan lebih luas nanti cakupannya. Di internasional itu bisa diterapkan. Nah, nanti judulnya bisa ditulis seperti ini. Reformasi cover note terbangan melalui sinkronasi hukum untuk pencairan kredit. Begini, Bu, apakah sudah masuk reformasi cover note perbankan melalui sinkronasi? Kalau di negara lain, apakah berarti saya harus bikin perbandingan dengan negara lain ya? Karena ini Tidak perlu, Bu. permasalahannya kan seputaran Indonesia yang saya Saran lihat, Indonesia. iya, bank dan itu rata-rata bank milik pemerintah yang melakukan itu. Oh, oke, oke, oke. Karena milik pemerintah ya, Bu ya. Iya, jadi saya bingung karena cuman ini maksudnya karena kerugian negara luar biasa dari 18 putusan pengadilan saja sudah 100 miliar gitu. Kan kalau Oh, diabaikan saya pikir negara nggak boleh diam sih enggak, karena enggak. ada kredit macet di sini gitu. Iya, iya, iya. Pencairan pengkreditan. Seperti apa ya ininya gitu. Oke. Saya sih belum menemukan untuk sinkronisasinya karena mereka terpisah perbankan sendiri, eh, undang-undang notariatan sendiri, berdasarkan 1320 kalau perdata, kalau perjanjian sepakat sendiri gitu. Jadi waris juga sendiri. Jadi saya rasa harusnya ada sinkronisasi ya supaya karena ini Sinkronasi. pasti Ya. kerugiannya bukan hanya si debitur kredit ataupun ahli waris, negara juga termasuk dirugikan. Bahkan itu jadi beban untuk seluruh masyarakat Indonesia dan itu berulang kebiasaan ini gitu. Harus ada sesuatu yang beda sih supaya kita nggak terus seperti ini. Maksud saya begitu, maksudnya Mbak Oli. Keren sekali nih, Bu, penelitiannya. Reformasi ini ya, reformasi. Ini sementara seperti ini dulu, Ibu, karena mengambil datanya itu memang dari pemerintahan Indonesia ya. Pemerintahan Indonesia. Nanti kita tegaskan saja, bahwasanya bisa jadi ini terjadi di beberapa negara. Namun kan terkadang ada limitasinya. Nah, nanti limitasinya Iya, apa bisa kita sampaikan. Nah, sudah kalau seperti untuk syarat Scopus ada nih Mbak. Kalau syarat Scopus itu kan judulnya itu 9 ya kalau nggak salah ya Mbak. oh Atau jumlah 12 katanya. kata. Jumlah katanya ya, Ibu. Iya, iya, Jumlah katanya itu nanti betul. tergantung pada jurnal tujuan. Jurnal tujuannya. Ada yang Contoh. menyarankan 9 juga ada. Ada yang kurang dari 20 itu juga ada. Nanti sementara seperti ini dulu, ketika kita sudah menemukan jurnal tujuan, kita sesuaikan lagi dengan jurnal tujuan. Mau ditambahkan atau dikurangi. Gitu, Ibu? Ini saya mau nanya, jurnal tujuan nanti kita diarahkan nggak sih Mbak? Diarahkan, Contoh seperti diarahkan. ini. Kayak kasus Pasti. saya kan berarti terkait. Oh, oh. Oh, siap, siap, siap. Baik, Mbak Oli. Nggih, pasti Lanjut, Mbak. diarahkan, Saya Ibu. mendengar. Nanti ada di pertemuan akhir, kalau tidak salah pertemuan 7 atau 6. Nah, nanti akan kita pelajari terkait pencarian jurnal tujuan. Oh, Ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja nggih, nanti kita sama dampingi. ini, Mbak. Saya kan tadi ada, Nggih, ada apa iya, Ibu? maaf, Mbak, saya potong lagi. Iya, Tadi nggak kan apa-apa Ibu. sudah, iya, tadi saya ada cari informasi kan, kayak kita misalnya dapat untuk referensi selain dari Scopus itu ada science apa ya tadi saya nonton Hands direct. punyanya Bapak. Iya, iya betul itu. Nah, untuk dia kita supaya bisa diterima oleh Scopus, apakah kita pakai Science Direct juga untuk referensinya, Mbak?
Oke, oke Ibu, terima kasih. Boleh nggak sih? Atau harus dari Scopus? Karena kita kan Oke, nggak punya akun Scopus ya. Belum punya oke. maksudnya. Nj. Untuk Sains Direct itu, Bapak Iya. Ibu, Sains Direct itu merupakan salah satu jurnal ya, publisher gitu ya. Beberapa ada di situ, di Sains Direct. Beberapa paper yang ada di Sains Direct itu terindeks oleh Scopus, tapi tidak semua, jadi tidak keseluruhan itu sudah terindeks Scopus. Hanya beberapa yang ada di dalam Sains Direct. Nah, nanti Bapak Ibu, untuk memperbesar peluang kita publish di Scopus, salah satunya adalah menggunakan jurnal-jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus. Nah, yang sudah terindeks oleh Scopus dan juga Q1. Namun, nanti bisa juga kita cari melalui Sains Direct itu. Nanti kita bahas lebih mendalam di pertemuan besok, pertemuan selanjutnya. Sementara seperti itu. Memang di Sains Direct itu ada beberapa paper yang sudah terindeks Scopus, tapi tidak semuanya itu terindeks Scopus. Cuman kan kelebihan dari Sains Direct itu adalah Bapak Ibu tidak perlu akun-akun yang berlisens. Gitu. Begitu Ibu? Baik, Mbak Aulia. Terima kasih, Yes, Mbak. sama-sama Ibu. Nah, untuk keywordnya ya Bapak Ibu saya lanjutkan. Kita berikan cover note perbankan, koma, sinkronasi hukum, koma, kemudian pencairan kredit. Ini bisa kita jadikan keyword. Di Indonesianya kita delete dulu aja. Ini adalah judul untuk Ibu. Nanti judulnya akan saya kirimkan melalui grup, nggih, Ibu. Oke, sebentar saya cek dulu apakah sudah kembali di breakout room. Mbak Oke, Ibu. Aulia. Bagaimana, Ibu? Iya, mau nanya. Iya, yang tadi saya baca, yang saya tonton videonya Bapak kan minimal itu keywordnya 4. Jangan lebih, jangan di bawahnya. Oke, betul. Tadi kan baru 3 keywordnya. Jadi Betul, Ibu, baru 3. kurang minimal 4 ya katanya. Begitu saya videonya baru 3. Karena saya di sini karena ini terkait dengan kenotariatan, apakah juga kayak saya ada chat tadi kan saya kalau di keywordnya saya itu kan cover note perbankan, sinkronisasi hukum, kepastian hukum, perlindungan debitur dan hukum kenotariatan. Mungkin tadi ini kan ada masukannya pencairan kredit. Oh ya oke, kepastian hukum. Iya iya, boleh. Boleh, Ibu? Boleh. Ya, Mbak. Nanti Yes, untuk yes, keyword yes. dibuat sebanyak-banyaknya. Nanti kita kembali lagi di pertemuan ke-7 atau ke-6 itu kita bahas terkait jurnal tujuan. Kita sesuaikan lagi. Kalau keywordnya diminta 5, kita cantumkan 5. Kalau diminta 3, kita cantumkan 3. Jadi boleh untuk keyword ini sementara bebas. Bapak Ibu mau menuliskan berapa itu boleh. Silahkan. Oke, Oke? Mbak Aulia. Terima Nggih. kasih banyak. Sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nanti kita sudah membahas judul-judulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa untuk kembali ke dalam main room ya. Main room. Kita akan berdiskusi lagi di dalam main room. Nanti kita sesi tanya jawab lagi di sana. Oke, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kita pindah ke main room ya. Mohon maaf Mbak Aulia. Ya, Ibu. Ini nggak perlu masuk ke main room lagi. Kalau misalkan di ruangan ini udah selesai, nanti cukup gitu. Karena di ruang Mbak Biwi masih ke diskusi dari kelompok. Oke, Mbak Dina. Terima Kelompoknya belum kasih. selesai gitu. Jadi nanti kalau ini selesai langsung bisa live grup aja. Oke, terima kasih Mbak Dinar informasinya. Oke, Bapak Ibu, karena kita di sini, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin dibahas terkait judul? Atau sudah mantap ini Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya juga, misalkan ada 2 paper, Bapak Ibu juga boleh menulis judul. Bisa Mohon maaf, dikonsultasikan Mbak juga. Aulia, izin Oke, bertanya. Pak Made, J. Ya, nanti kalau kita chat bisa nggak Mbak Aulia nanti Bisa sekali Bapak. penentuan judul mungkin Nggih. 2 gitu di Sinta 1, Scopus 1 bisa nggak kira-kira nanti? Boleh sekali Ya, Bapak. terima kasih Mbak Yulia Iya, ya. boleh chat saja. Nomor saya ada di Nggih, grup, nomor Mbak Biwi ada di grup. Bebas nggih. ini Bapak. Matur nuwun. Oke, sama-sama Bapak.
Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup? Cukup, Mbak. Siap-siap Bapak Ibu. Mbak, saya nanya di chat. Bagaimana Ibu? Saya nanti mau nanya di chat, malu. Oh, enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Nanti kita sambung di chat itu juga tidak masalah. Iya, Nanti Mbak semisal, Aulia, nggih, mohon izin bertanya nomornya Mbak Aulia yang di WA yang belakangnya berapanya? yang nomornya belakangnya 514. Nanti saya ketik saja nggih Ibu, saya kirimkan ke WA, memperkenalkan diri nanti saya di dalam grup. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Ibu. Mbak Aulia. Iya, terima kasih nggih Bapak Alhamdulillah, Ibu. tidak cukup. Terima kasih. Nggih, terima kasih Terima kasih antusiasnya Mbak Aulia. pada malam hari ini Bapak Ibu. Nanti Ya, kita terima akan kasih Mbak berjumpa Aulia. lagi. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di online kedua nanti. Siap. Nanti di materi kedua ada terkait referensi, cara mencari Ya, referensi terbaik. Bapak Ibu ya. jangan lupa untuk selalu menonton video ya, karena sudah difasilitasi. Sayang sekali kalau tidak digunakan. Nanti Ya, kalau terutama ada kendala, mengoptimalkan di laptopnya Mbak. Ini masih bingung saya nih. Malam sudah lansia soalnya ini. Iya, laptop. baik Lap- Bapak. Laptop Nggih. lama lagi ini. Oke, Apalagi nggih. Maaf ya, Mbak, mau nanya ya. lagi Nanti satu saya lagi mohon Mbak. tuntunannya Mbak Aulia ya. Siap Pak Made. Ya. Oke, Bu Hotma bagaimana? Iya, untuk Mendeley itu gimana ya? Saya belum pernah coba pakai. Oke, Kita diajarin Mendeley. nggak sih nanti, Mbak? Iya. Nggih, Mendeley akan kita jelaskan juga nanti Ibu di pertemuan keempat. Nah, ada Oh, prosesnya. saya Kenapa? kecepatan ya. Ini udah sangat ini Mbak Aulia sangat antusias, nggak sabar gitu sepertinya Bapak Ibunya. Iya, kita sudah lansia semua Mbak. Ini agak gatek tuh teknologi Tetap Tapi yang Masya baru. Allah. Iya, kita sudah 60-an ini. Tapi masih Wah, Masya semangat Mbak. Allah. Nggih, keren Kita Bapak. yang Iya. muda-muda harus terinspirasi nih Ya, sama makanya Bapak kita Ibu. Nggak minta boleh malu. bantuan dari Mbak Aulia yang masih Nggih, muda-muda ya. ini ya. Nanti kita belajar bersama Bapak. Tenang Ya, saja. jangan Kita bosan-bosan mulai. nih Mbak ngasih tahu saya Oh, nih tidak masih bosen gatek. Bapak. Nggih, tidak bosen. Nanti kalau Ya, misal saya ternyata slow respon, Bapak bisa chat kembali nggih. Terkadang chatnya itu menumpuk ke bawah ya. Ditakutkan ya, nanti, wah kok Mbak Ulia nggak bales ini. Gitu. ya nanti ya. Nah, Oke. Atau bisa maaf ya lapor nanti ke kalau saya, saya Pak. ganggu chatnya. Kalau Mbak Aulia nggak balas chatnya, nanti lapor Bisa saya lapor. juga. Mbak admin, itu gimana Mbak Aulia? Kayak gitu ya Pak Hmm. ya. Nanti saya marahin dia Pak. Ampun, ampun, Pak. Enggak, Pak. Insya Allah saya cepat, Bapak. Oke, Bapak Ibu, ini saya Nih, boleh akhiri nggih. Namun nih, sebelumnya boleh foto dulu karena kan awal pertemuan nih Bapak Ibu. Saya ya ingin silakan melihat. silakan. Masya Allah ini Pak Made. Ya, Masih terlihat muda, Cari Bapak. lampu dulu. iya. Saya dulu di Jogja juga Mbak. Oh, Sempat di UGM dulu 1 tahun setengah itu S2 dulu. enggak. Sekarang di Ya, Bali ya, Pak? iya kebetulan di Bali sudah hampir 35 tahun mengabdi ini di UNUD. Ya, keren sekali. Iya, Oke, sudah iya. ada yang mau on cam lagi, Bapak Ibu, atau sudah yang lain ada kendala? Oke, kita foto dulu kalau gitu. Foto gaya formal dulu. Kita senyum, berikan senyum terbaiknya, nggih, Bapak Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya kirimkan dulu ke grup. Lagi ada gaya andalan rumah Sekopus nih, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, seperti rumah. Tapi nggak ada yang. Nah, sudah bisa, nggih? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mantap Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, karena tadi saya sudah membuka, saya mohon izin menutup dulu, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita sudah belajar terkait judul. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi di WA, karena WA itu memang kita gunakan sebagai sarana diskusi. Kemudian nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Kita akan membahas terkait bagaimana cara mencari referensi terbaiknya. Lalu kita bertemu di jam yang sama, yaitu 7:30.
Terima kasih nggih Bapak Ibu atas antusiasmenya pada malam hari ini. Saya dan Mbak Dwi mohon maaf karena pastinya kami tidak luput dari kesalahan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Mohon maaf kalau saya banyak bertanya. wabarakatuh. Tidak Bapak, tidak. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Oke, Mbak. karena sudah diakhiri boleh langsung live Zoom ya Bapak Ya, Ibu. selamat malam. Terima Oke, kasih. selamat Terima malam kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang tadi ingin konsultasi bisa loh, mumpung peserta ini kalau ada yang malu. Oh iya, iya. Bagaimana Ibu? Kayaknya udah keluar belum sih Mbak? Oh, sudah ya? Sudah kayaknya. Oke, sudah. Ya, sudah diakhiri saja. Ya. Terima kasih Ibu. Boleh langsung live meeting.